Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil orang berdosa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 14b. Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudaraku pernah memperhatikan dialog seperti ini. Seorang ayah berbicara kepada anaknya yang sedang sibuk bermain sepak bola di halaman rumah bersama teman-temannya. "Anton, sini dulu." Perhatikanlah kata Anton kepada ayahnya. "Nanti dulu ayah, nanggung nih." Apa pendapatmu? Pertanyaan ini pernah kukatakan juga kepada seorang temanku. Lalu katanya, "Itu biasa. Saya juga pernah mengalami jawaban seperti itu." Pertanyaan saya selanjutnya, apa reaksi Anda tentang jawaban seperti itu? Jika Anda adalah ayah anak itu? Saya tidak mau memperpanjang percakapan yang baru saja aku katakan. Tetapi saya bisa mengatakan kepadamu bahwa ayah Anton pasti kecewa. Sebab dia membutuhkan bantuan anaknya itu. Berbeda dengan Anton, kita mendengar apa yang dilakukan oleh Lewi. Ia mendengar panggilan Yesus yang mengundangnya. "Ikutlah aku." No komentar. Lewi langsung berdiri lalu mengikuti Yesus. Lewi tidak banyak bertanya, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung berdiri. Tandanya telah siap dan segera mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, kesiapsiagaan Lewi harus menjadi contoh baik untuk orang Kristen yang akan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai sikap Lewi. Buktinya, Tuhan Yesus berkenan dijamu oleh Lewi, si pemungut cukai di rumah. Yesus hadir di tengah-tengah Lewi dan teman-temannya yang disebut Markus sebagai orang-orang berdosa. Pemungut cukai dimasukkan dalam kelompok ini karena bukan saja menjadi kaki tangan penjajah Roma, melainkan juga dicurigai sering memperkaya diri sendiri dari pungutan cukai dan pajak. Zakheus, salah seorang dari pemungut cukai, menyadari kekurangannya itu dan bahkan berniat akan mengembalikan apa yang telah diambilnya sebanyak 4 kali lipat banyaknya. Fakta kehadiran Yesus di rumah Lewi dan di antara orang-orang berdosa menjadi pertanyaan golongan Farisi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Katanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Belum lagi para murid itu menanggapi pertanyaan mereka. Tuhan Yesus yang mendengar pertanyaan mereka segera memberi tanggapannya begini. "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jawaban itu menohok dan menyasar orang-orang Farisi yang merasa dirinya sudah benar
dan tidak merasa berdosa dan tidak merasa tergolong di antara orang-orang berdosa itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memiliki misi yang jelas dan tegas. Ia berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, disisihkan, dan tidak diterima di kalangan masyarakat Yahudi umumnya. Dia datang untuk orang-orang berdosa yang menantikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dan diterima. Tuhan Yesus memanggil salah seorang dari antara mereka yang berdosa, namanya Lewi, karena Yesus memanusiakannya dengan memanggilnya untuk mengikuti Yesus. Lewi langsung siap dan sigap menerima tawaran Yesus tersebut. Belum pernah ada seorang guru Yahudi yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi seseorang yang sedemikian dihargai. Yesus melakukannya, dan Lewi tidak mau lewatkan anugerah yang luar biasa tersebut. Sekalipun masyarakat umum menolaknya karena dia adalah seorang pemungut cukai dan tergolong orang berdosa, masih ada seorang guru yang bernama Yesus meminta dia untuk mengikutinya. Jawabannya yang tanpa kata itu berbuah manis. Yesus mau mampir ke rumahnya dan makan bersama dengan teman-temannya. Yesus bahkan membela mereka dari sindiran dan keberatan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mau makan bersama dengan dirinya dan orang berdosa lainnya? Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kesempatan indah untuk mengikuti guru Yesus, tetapi guru yang diikuti itu menerima dirinya seutuhnya dan tidak ingin orang lain mencederai keberadaannya. Tuhan Yesus memastikan kalau dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, ada dua watak manusia yang bertolak belakang. Yang satu merasa dirinya paling benar, dan yang lain merasa dirinya tidak pantas. Bahkan dalam pergaulan umum sering kita mendengar perkataan ini. Sadarlah, kamu itu siapa? Kok berani-beraninya mendekat kepada orang yang terhormat? Pernyataan ini adalah bentuk penilaian, tetapi sekaligus penghakiman kepada seseorang yang dianggap tidak layak meraih sesuatu yang diinginkannya. Di lingkungan umat beriman juga ada dua jenis manusia yang harus dikoreksi sikapnya. Yang pertama, merasa dirinya tidak layak, maka merasa diri tidak pantas terlibat dalam karya pelayanan gereja. Mereka berkata, jangan saya, bapak atau ibu itu saja yang dipilih jadi pengurus. Yang kedua, merasa diri memiliki peran dan merasa diri penting, lalu mengerdilkan saudaranya yang dengan tulus mau berpartisipasi dengan kebisaan yang dimilikinya. Kabar baiknya adalah ternyata Tuhan memerlukan semua orang untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Yang dilihat Tuhan bukan siapa yang lebih benar, melainkan siapa yang segera bertindak dan siap melayani ketika Tuhan memanggilnya untuk mengikuti Dia. Tidak ada seorang pun layak untuk karya pelayanan Tuhan, sebab
semua orang telah berbuat dosa, tapi yang diinginkan Tuhan adalah orang yang siap mengikuti Tuhan. Apakah aku siap dilayakkan oleh Tuhan untuk mengikuti Dia dan melayaninya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Yesus telah datang untuk menguduskan kami orang yang berdosa. Bapa, bantulah kami untuk mendengarkan panggilan Yesus dan bertobat serta mengikuti Dia, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.